Cerita pendek. Bangun tidur, 16:48. Aku terbangun dari tidur siangku akibat suara riuh riang anak-anak kecil yang sedang bermain di tanah lapang sebelah rumahku. Udin, Pong, suara anak perempuan berteriak. Lari Naila, Anto mengejarmu dari belakang, teriak anak perempuan lainnya. Anto curang, masa baju aku ditarik saat sedang berlari, keluh salah seorang anak perempuan yang sedang bermain. Enggak kok, gue gak narik baju Elo, teriak salah seorang anak laki-laki. Aku beranjak dari tempat tidur dan mengintip melalui jendela kamarku. Hai Memenen, sedang bermain benteng rupanya, gumanku dalam hati. Sambil tersenyum aku duduk kembali di pinggir kasur sambil mengumpulkan kembali energiku yang masih belum pulih setelah bangun tidur. Terlintas di kepalaku masa-masa sewaktu aku kecil dulu, di mana aku berlari-lari hingga terjatuh dan menangis. Tidak jarang aku pulang dimarahi ibuku karena baju kotor setelah bermain. Teringat masa-masa kecil itu memang menyenangkan. Setelah mengenang masa kecil dahulu, aku beranjak dari tempat tidurku. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.08. Aku bergegas untuk mandi. Sehari ini aku belum mandi, karena aku baru pulang subuh tadi. Aku habis membantu temanku mengerjakan tugas skripsinya. Oh iya, aku belum memperkenalkan diriku. Namaku Rendra, usiaku 20 tahun. Kegiatanku sehari-hari sebagai pengacara, pengangguran banyak acara, hehehe. Setelah selesai membersihkan diri tiba-tiba, dari dalam perutku terdengar suara. Tekriuk, sambil mengelus perutku aku bergumam, oh sudah mulai lapar. Bergegas aku ke dapur untuk mencari makanan. Beruntungnya aku menemukan sisa tumisan kangkung di wajan. Saat menyantap makan sore, aku merasakan keanehan. Aku baru sadar bahwa di rumah ini seperti tidak ada orang selain aku. Tumben kau sepi ya, pikirku sambil menyuap nasi dan tumisan kangkung ke dalam mulutku. Setelah merasa kenyang aku duduk di sofa dan menyalakan televisi. Tiba-tiba pandanganku melihat secarik kertas di sebelah televisi yang merupakan sebuah memo dari ibuku. Ren, ibu pergi arisan, kamu jangan lupa makan, masih ada sisa tumisan kangkung di wajan, telat bu, sudah kuhabiskan semua sisa tumisan kangkung, dan ternyata ibuku pergi arisan, gumanku. Kemudian aku menyaksikan acara di televisi. Bebek goreng 19:16. Saat sedang menyaksikan acara televisi, tiba-tiba. Assalamualaikum, suara salam dengan terbukanya pintu rumahku. Waalaikumsalam, aku menjawab salam itu. Baru pulang Mbak, tanyaku setelah mengetahui bahwa yang membuka pintu tersebut adalah kakak iparku yang baru pulang dari kantor. Iya, baru sampai, jawab kakak iparku. Kok sendirian, tidak dijemput Mas Adam, tanyaku lagi. Dia masih ada kerjaan di kantor, jadi tidak bisa jemput Mbak, jawabnya. Oh, kataku. Sepi, ibu kemana, tanyanya. Ibu lagi pergi arisan dari tadi sore, mungkin sebentar lagi pulang, jawabku. Lagi arisan ya, ya udah Mbak istirahat dulu ya, jawabnya dia sambil berjalan menuju kamarnya. Aku pun melanjutkan menonton acara di televisi. Sekitar setengah jam berlalu, ibuku pulang bersama kakakku menjemput ibuku setelah mengetahui bahwa ibuku pergi arisan di restoran dekat kantor. Kamu sudah makan Ren? Tanya ibuku. Belum bu, Rendra nunggu ibu pulang dulu baru makan, kali ibu bawa makanan, hehehe, jawabku, benar dugaan ibu, kamu pasti nungguin ibu pulang, makanya ini ibu bawain bebek goreng, jawab beliau. Asik, makan, kataku. Tidak ada basa-basi aku pun melahap bebek goreng tersebut. Warung kopi 2040. Setelah mengganti channel televisi berkali-kali dan tidak ada acara yang menarik, aku memutuskan untuk mencari udara segar di luar rumah. Tujuanku adalah warung kopi yang berada tidak jauh dari rumahku. Saat berjalan menuju tempat itu tiba-tiba ponselku bergetar sebuah pesan masuk dari salah seorang temanku. Abraham, bro, lo di mana? Sini ke warkop biasa, teman-teman lagi pada ngumpul nih. Pukul 20.52 aku, oke sob, gue meluncur, pukul 20.53. Tak berapa lama aku sampai di warung kopi. Weh bro, baru nongol lo,
abis hibernasi apa nih, kata temanku. Gue SMS barusan makanya dia keluar, Abraham menyauti. Enggak kok. Waktu lo SMS, gue itu lagi di Jalan AM, jawabku. Dia adalah Robert teman sebayaku sejak kecil. Sedangkan Abraham dia pendatang baru di kampung ini sejak 3 tahun lalu. Kopi item kan Ren, tanya penjaga warung kopi. Sip, yang kental ya, awas lo kalau gak kental, mintaku. Oke, sekarang, tanyanya. Besok pagi, jawabku. Hahaha, tawa mereka bertiga. Si penjaga warung kopi nama Fahrul, dia membantu ibunya melayani pembeli di warung kopi ini. Tidak berapa lama Fahrul keluar dengan membawa secangkir kopi. Ini Ren kopi lo, cicipin dulu kurang manis apa enggak? Fahrul menyodorkan secangkir kopi itu kepadaku. Susup, cuy, asuh tenan, ini kopi pakai garam ya, tanyaku. Enggak kok, pakai gula, masa gue bikin kopi make garam? Ada-ada aja loh, jawab Fahrul yang terlihat serius meyakinkan aku bahwa kopi tersebut dia buat memakai gula. Kedua temanku lainnya itu pun seperti dia menahan tawa. Beneran ini asin rasanya? Kopinya juga kurang kental ini Rul. Lo cobain deh kalau gak percaya, kataku dengan serius. Tiba-tiba saja. Hahaha, sontak mereka bertiga tertawa keras. Kena lo dikerjain sama si Fahrul, kata Abraham. Lo lihat mukanya gak sewaktu tadi dia abis minum kopinya? Kocak bro, pelongo gimana gitu? Robert menambahkan. Iya gue lihat jelas banget kocak, kata Fahrul. Ini idenya si Robert Ren, katanya dia pengen ngerjain lo sekali-sekali, lanjut ya. Ah, sialan lo pada, kataku ketus. Mereka tertawa tidak berhenti-berhenti. Kemudian Fahrul kembali masuk ke dalam warungnya, dan tak lama keluar sambil membawa secangkir kopi baru yang terlihat lebih kental dari kopi yang sebelumnya untuk mengerjai aku. Nih kopinya, cobain dulu Ren, masih asin gak? Fahrul menyodorkan kopi kedua kepadaku. Awas aja kalau masih asin, pulang gue langsung, kataku masih sedikit kesal. Hahaha. Tawa mereka bertiga setelah mendengar ucapanku. Sesuatu putut, ciri khasku dalam meminum kopi. Mantap, ini baru kopi, kampret gue dikerjain, hahaha. Tawa mereka lagi. Kita berempat kemudian larut dalam obrolan. Obrolan santai sambil menikmati kopi, yang diselingi dengan canda dan tawa.